Bung Refli, Oke, kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung, tidak menghargai relawan yang mendukung, tidak menghargai lawyer yang mendukung, tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin dia. Cukup. Sudah. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Kewalahan juga Bang Karni memoderatori dua orang itu, Bestari Barus dan Refli Harun dalam acara Indonesia Lawyers Club kemarin. Sudah terlihat tua juga Bang Karni, dan sayang dua orang itu kurang menghargai wartawan senior itu. Baik Bestari Barus maupun Refli Harun adalah pihak yang sekubu saat dulu mendukung baik Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf. Refli Harun lebih dulu hengkang saat Jokowi Ma'ruf masih setengah jalan. Ia kemudian menjadi pengkritik yang tajam, utamanya lewat akun YouTube-nya. Sementara Bestari Barus yang mewakili Partai Nasdem terlihat engkang dari Jokowi di akhir saat mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem. Karena itu, Refli Harun ikut bergabung bersama capres yang diusung Nasdem yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar PKB. Anies Muhaimin kalah telak, tak hanya lewat survei, lewat exit poll, lewat quick count, lewat pengumuman resmi KPU, tapi juga lewat ketok palu hakim MK. Hampir tak ada dari kekalahan itu yang diterima Refli Harun secara lapang dada, bahkan sampai saat ini. Baginya, kemenangan Prabowo Gibran adalah kemenangan yang curang dan tak bisa ditolerir. Apalagi ada 3 hakim MK yang dissenting opinion. Ini dianggap sebagai legitimasi kecurangan itu. Skor 5-3, satu lagi bisa seri. Padahal 3 hakim MK itu tidak melegitimasi kemenangan paslon lain. Apakah kalau dilakukan pilpres ulang, otomatis paslon lain itu akan menang? Tidak. Makanya skor sebetulnya 8-0, bukan 5-3 seperti anggapan itu. Bestari Barus atau Nasdem tentu saja tak akan seperti Refli Harun. Semua langkah politiknya hanyalah politis belaka, bukan mengideologis seperti halnya Refli Harun. Jangankan sampai ke ujung, Nasdem lewat ketua umumnya Surya Paloh sudah lempar handuk saat KPU resmi mengumumkan hasil pemilu. Bahkan bisa jadi sikap politis itu sudah dipikirkan justru sejak awal deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Disitulah letak perbedaannya. Yang satu menganggap permainan politik belaka, yang satunya lagi terlalu memasukkan ke dalam hati, agak mengideologis. Perdebatan di ILC itu di hadapan Bang Karni yang kurang elok itu cermin dari perbedaan jalan itu, dan bisa jadi hal itu juga mewakili masyarakatnya masing-masing. Mendapat dukungan tokoh seperti Refli Harun itu bisa untung bisa juga rugi. Ia seperti pisau bermata dua atau bumerang, bisa melukai pihak lawan, bisa juga melukai pihak sendiri. Ia dengan mudah berbalik kalau ada yang tak sejalan dengan pendirian politiknya. Apalagi ini politik pemilihan langsung yang masing-masing orang punya targetnya masing-masing. Harusnya yang menang memang memimpin dan berada di dalam pemerintahan, dan yang kalah harusnya berada di luar pemerintahan. Kalau yang kalah juga ikut memimpin, buat apa ada pemilu? Ini ilmu sederhana, tapi hanya mudah diucapkan, tapi sangat sulit diterapkan. Ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding. Ini harusnya juga tak dimaknai bersama-sama masuk ke dalam pemerintahan.
Tapi biasanya juga kalau kalah, maka terimalah kekalahan itu dengan lapang dada. Jangan merusak, jangan mengganggu, dan jangan pula terlalu bersedih hati. Tradisi ini harusnya diubah. Jangan terlalu mudah untuk balik badan, dan jangan terlalu mudah juga untuk merusak. Korbannya pastilah rakyat di bawah yang tak tahu apa-apa, termasuk adegan bersih tegang urat leher antara Refli Harun dan Bestari Barus itu. Tak ada yang bisa diambil, apalagi diteladani dari adegan yang seperti itu. Sungguh kekanak-kanakan.